Halo guys, balik lagi sama aku Sarah Monica. Pada video kali ini aku akan membuat video tutorial membuat desain tekstil tie-dye shibori dan teknik ikat jemputan. Pertama-tama aku telah mempersiapkan peralatan dan bahannya ya. Terdapat karet gelang, sendok garpu, korek, sarung tangan, gunting, dan ini merupakan cairan water glass sebagai pengganti NaCl. Lalu ada pewarna remasol merah, dan juga ada pewarna nilon biru dongker, dan juga ada wadah, ada gelas. Lalu berikutnya aku akan uji coba pembakaran terhadap kain. Apakah kain yang aku gunakan ini merupakan kain katun 100%? Dan ternyata abunya hancur ya guys. Berarti ini menandakan kain ini merupakan kain katun 100%. Lalu pada kainnya aku lipat dengan metode shibori itajime, yaitu dilipat segi 4 ya. Yang pertama aku harus lipit menumpuk, lalu setelah itu aku lipat segi 4 memanjang, terus bolak-balik gitu ya guys, agar sisi kanan kirinya nanti bisa tercelup warna sampai ujung. Setelah itu kita ikat dengan karet gelang sampai semua sisinya terikat ya kalau bisa, agar nanti motifnya tuh bagus, tidak semuanya terwarna. Kita ikat terus. Oh iya, ikat ini bisa menggunakan tali juga ya, tali rapia atau tali apapun itu, tapi lebih gampang menggunakan karet gelang karena kan tingkat kelenturannya. Lalu aku akan melakukan tahap difusi, yaitu tahap pelarutan. Di sini aku melarutkan cairan water glass dengan air hangat, lalu ditambah lagi dengan 2 gelas air biasa. Setelah itu aku celupkan kain yang tadi sudah aku ikat dengan karet. Jangan lupa harus sampai terserap semua ya. Setelah itu aku akan menyiapkan zat pewarnanya. Di sini aku menggunakan pewarna nilon warna biru dongker. Aku tuangkan pewarnanya. Aku larutkan dengan air hangat karena agar tidak menggumpal ya. Setelah larut, baru aku tambahkan air biasa sekitar 2-3 gelas. Baru setelah itu aku masukkan kain yang sudah aku ikat tadi. Tahap ini merupakan tahap migrasi, yaitu perpindahan warna ke kain. Aku diamkan dia direndam di zat pewarna ini selama 5 menit agar terserap dengan sempurna. Setelah 5 menit aku angkat dan aku diamkan di ruang terbuka sekitar selama 20 menit agar dia terangin-anginkan ya, agar mudah menyerap. Lalu sambil menunggu proses tersebut, aku membuat lagi teknik yang satu lagi, yaitu teknik ikat jemputan. Nah, di sini aku jemputannya berjarak aku kira-kira aja ya. Jadi aku kira-kira sekitar jaraknya seberapa. Setelah tingkat 1, aku melakukan ikatan di tingkat kedua dan tingkat ketiga, bahkan ada yang sampai tingkat keempat. Nah, di sini aku menggunakan teknik ikat jemputan. Kalau bisa sampai terikat semua ya, pokoknya sampai rapet semua. Dan setelah itu hasilnya seperti ini setelah aku ikat-ikat. Bentuknya aneh sih, seperti kepiting gitu, tapi nanti kita coba lihat hasilnya ya. Dan setelah itu sama seperti tadi, yaitu pencelupan terhadap zat water glass. Di sini harus menyerap semua ya. Lalu sambil menunggu aku menyiapkan
pewarna remasol merah. Di sini terdapat paketan warna gitu ya. Aku cairkan dengan air hangat agar tidak menggumpal, baru ditambah dengan air sedang. Lalu sebelahnya aku juga sudah menyiapkan air garamnya ya. Dan ternyata aku celupkan ke zat pewarna yang pertama, warnanya kuning. Dan ternyata memang seperti itu. Nanti pada saat aku celupkan di garam baru terlihat warnanya. Oke, kita diamkan sebentar, kita angkat, dan setelah dicelup, wah, ternyata warnanya warna merah guys. Oke, kita remas-remas agar masuk ke dalam warnanya. Tahap ini merupakan tahap migrasi ya. Kita diamkan selama 5 menit agar warnanya menyerap. Sambil menunggu, aku menyiapkan air water glass lagi ya, dengan setengah ember air. Setelah itu aku membuka yang tadi sudah aku diamkan. Wah, ternyata hasilnya seperti ini guys, lucu sekali ya. Setelah itu aku celupkan kepada air water glass yang tadi sudah aku siapkan. Nah, proses ini dinamakan proses Mordan akhir untuk mengunci warna. Setelah itu aku bilas. Nah, tahap ini disebut tahap penetrasi, yaitu tahap pembilasan agar warna-warnanya, zat pewarnanya pada turun. Dan setelah itu aku jemur dan seperti ini hasilnya. Wah, lucu banget ya, padahal tadi bentuknya aja kotak-kotak aja. Nah, sekarang aku ingin membuka yang bentuknya seperti gurita ini guys. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Wah, sudah terlihat lucu sekali nih. Wah, ternyata bentuknya seperti ini ya. Inilah teknik ikan jemputan. Aku bilas di air water glass. Setelah itu aku lanjut lagi untuk membilasnya di air mengalir agar zat pewarnanya bersih. Aku bilas sampai bersih. Dan inilah hasil dari desain tekstil tie-dye shibori metode Itajime dan teknik ikan jemputan aku guys. Lucu-lucu banget kan? Buat teman-teman yang belum pernah mencoba bikin, mari kicap yuk, mari kita coba. Semoga video ini bermanfaat ya. See you in the next video guys.